Pernahkah kalian mendengar tentang jimat penglaris yang bisa mengubah nasib? Tapi, apa jadinya jika benda itu justru membawa petaka? Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, mari kita awali dengan sholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini membawa keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar kisah penuh hikmah ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Yuk, kita mulai ceritanya. Di kaki Gunung Merbabu, Desa Karangjati berdiri sebagai salah satu desa kecil yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suara alam menjadi nyanyian harian bagi warganya. Burung-burung berkicau di pagi hari, sapi-sapi merumput dengan tenang, dan gemericik air dari sungai kecil menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Desa ini dihuni oleh orang-orang yang hidup sederhana, mengandalkan pertanian dan perdagangan kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pak Giman adalah salah satu warga yang dikenal gigih. Bersama istrinya, Sumi, ia menjalani hidup yang serba pas-pasan. Setiap pagi, Pak Giman membawa dagangan hasil kebun mereka ke pasar. Namun, dagangannya jarang laku. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ia selalu merasa sial. Banyak malam ia merenung di depan rumah, memandangi bintang-bintang yang bertebaran di langit, berharap ada keajaiban yang bisa mengubah nasibnya. Mas, mungkin kita harus mencoba sesuatu yang lain, kata Sumi suatu malam. Namun, Giman hanya menggeleng lemah. Rezeki sudah ada yang mengatur, Bu. Kita hanya perlu berusaha lebih keras. Meski demikian, di dalam hati kecilnya, Giman merasa lelah. Ia mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang menghalangi rezekinya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya hingga pada suatu malam, takdir membawanya bertemu dengan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pada malam bulan purnama, ketika Giman berjalan pulang dari pasar, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara burung hantu terdengar lebih tajam, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Saat ia melewati hutan kecil di pinggir desa, seorang lelaki berjubah hitam muncul dari balik pepohonan. Wajahnya tertutup, hanya matanya yang tampak berkilat seperti bara api. Pak Giman, panggil lelaki itu dengan suara berat. Giman tertegun. Bagaimana orang ini tahu namanya? Siapa Anda? Tanya Giman, mencoba menahan rasa takut yang mulai merayap di tubuhnya. Lelaki itu tidak menjawab. Ia mengulurkan sebuah centong kayu tua yang tampak sederhana, tetapi memancarkan aura yang aneh. Ini adalah jimat penglaris. Jika kau ingin daganganmu laris manis, gunakanlah ini. Tetapi ingat, ada syarat yang harus kau penuhi. Giman memandang centong itu dengan ragu. Apa syaratnya? Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan sesaji. Nasi putih, telur ayam kampung, dan dupa. Letakkan di depan centong ini, dan keberuntungan akan terus bersamamu. Sebelum Giman sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin dan rasa bingung di hati Giman. Keesokan harinya, Giman membawa dagangannya ke pasar seperti biasa. Tetapi hari itu terasa berbeda. Orang-orang mulai datang membeli dagangannya satu persatu. Bahkan sebelum siang tiba, semua dagangannya habis terjual. Giman terkejut sekaligus gembira. Ia pulang membawa uang lebih banyak daripada biasanya. Mas, apa yang terjadi? Tanya Sumi,
Matanya berbinar melihat hasil yang dibawa suaminya. "Entahlah, Bu. Mungkin ini berkah," jawab Giman, meskipun ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ia melakukan ritual sesaji seperti yang diinstruksikan oleh lelaki berjubah hitam. Ia merasa takut, tetapi juga penuh harap. Keajaiban itu berlanjut. Hari demi hari, dagangannya selalu habis. Warung kecilnya mulai ramai dikunjungi orang dari desa tetangga. Para pedagang lain memperhatikan perubahan ini dan mulai bertanya-tanya apa rahasianya. Warung Giman berubah menjadi tempat yang ramai. Orang-orang mulai menyebutnya Mbah Centong karena keberadaan centong kayu yang selalu ia bawa saat berjualan. Bahkan, beberapa pedagang mulai meminta untuk meminjam centong itu dengan harapan dagangan mereka juga laris. Giman setuju, tetapi dengan syarat yang sama, sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Dalam waktu singkat, centong itu menjadi simbol keberhasilan di desa, dan Giman menjadi pusat perhatian. Namun, di balik kesuksesan itu, Sumi mulai merasa tidak nyaman. "Mas, aku merasa ada yang aneh dengan semua ini," katanya suatu malam. "Bu, ini adalah jalan rezeki kita. Jangan terlalu khawatir," jawab Giman, meskipun di dalam hatinya, ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keanehan mulai terjadi di rumah Giman. Bisikan-bisikan terdengar di malam hari. Suara langkah kaki tanpa wujud sering terdengar dari arah dapur. Giman mencoba mengabaikan semua itu, tetapi Sumi tidak bisa menahan rasa takutnya. "Mas, ini bukan rezeki yang berkah. Kita harus berhenti," desaknya suatu malam. "Tidak, Bu. Kita sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa menyerah sekarang," jawab Giman tegas. Ia terus melakukan ritual sesaji, meskipun bayangan lelaki berjubah hitam mulai muncul dalam mimpinya, memperingatkan bahwa ia harus lebih patuh. Keanehan mulai terjadi di rumah Giman. Bisikan-bisikan terdengar di malam hari. Suara langkah kaki tanpa wujud sering terdengar dari arah dapur. Pintu dan jendela terkadang terbuka sendiri, meskipun tidak ada angin. Giman mencoba mengabaikan semua itu, tetapi Sumi tidak bisa menahan rasa takutnya. "Mas, ini bukan rezeki yang berkah. Kita harus berhenti," desaknya suatu malam, wajahnya pucat ketakutan. "Tidak, Bu. Kita sudah terlalu jauh. Aku tidak bisa menyerah sekarang," jawab Giman tegas. Ia terus melakukan ritual sesaji, meskipun bayangan lelaki berjubah hitam mulai muncul dalam mimpinya, memperingatkan bahwa ia harus lebih patuh. Giman mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Saat berjalan pulang dari pasar, ia sering mendengar suara langkah kaki di belakangnya, tetapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hatinya semakin gelisah, tetapi ia tetap bertahan. Desas-desus tentang centong kayu Giman mulai menyebar di desa. Beberapa pedagang yang meminjam centong melaporkan mimpi buruk dan kejadian aneh di rumah mereka. Ada yang melihat bayangan gelap melintas di dapur, ada pula yang mendengar suara tangisan anak kecil di malam hari. Kepala Desa Karangjati mendengar keluhan ini dan memutuskan untuk berbicara dengan Giman. "Pak Giman, apakah benar ada sesuatu yang tidak biasa dengan daganganmu?" tanya kepala desa, matanya tajam menatap Giman. "Tidak ada yang aneh, Pak," jawab Giman, berusaha menyembunyikan kebenaran. Namun, wajahnya yang gelisah membuat kepala desa semakin curiga. Para warga mulai menghindari rumah Giman. Mereka berbicara dengan nada pelan setiap kali melewati warungnya. "Ada yang tidak beres di sana," bisik seorang ibu kepada temannya. Giman merasa semakin terisolasi,
Tetapi ia tidak tahu bagaimana menghentikan semua ini. Mimpi buruk semakin sering menghantui Giman. Dalam mimpinya, lelaki berjubah hitam berdiri di depan rumahnya, memandangnya dengan tatapan yang menembus jiwa. Suara tangisan terdengar dari arah centong kayu, membuat suasana rumah semakin mencekam. Sumi semakin tertekan. "Mas, tinggalkan semua ini sebelum terlambat. Aku tidak sanggup hidup dalam ketakutan seperti ini." Namun, Giman tetap bersikeras. "Kita tidak bisa berhenti sekarang, Bu. Aku sudah terlalu dalam." Sumi akhirnya mengunci dirinya di kamar setiap malam. Ia tidak lagi menemani Giman melakukan ritual sesaji. Namun, suara-suara aneh dari luar kamar membuatnya sulit tidur. Ia merasa ada sesuatu yang berjalan di luar pintu, menunggu saat yang tepat untuk masuk. Ketika salah satu pedagang yang pernah meminjam centong jatuh sakit parah, desas-desus tentang kutukan centong semakin berkembang. Keluarga pedagang itu melaporkan keanehan yang terjadi di rumah mereka. Suara langkah kaki berat, bayangan hitam yang melintas di tembok, dan mimpi buruk yang tak kunjung henti. Kabar ini membuat banyak orang di desa mulai menjauh dari Giman. Namun, Giman tetap bersikeras melanjutkan ritualnya. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia menyiapkan sesaji dengan tangan yang gemetar. Asap dupa mengepul lebih tebal dari biasanya, memenuhi ruangan dengan aroma yang menyesakan. Saat ia menyelesaikan doa terakhir, sebuah suara berat terdengar dari arah centong. "Waktumu hampir habis, Giman." Giman terperanjat. Ia melihat bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan, bergerak perlahan ke arahnya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara bergetar. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi Giman merasa udara di sekitarnya semakin berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur, terjaga dengan rasa takut yang menggigil. Pagi setelah ritual terakhir, Giman menemukan sesuatu yang mencengangkan. Di depan centong kayu, seekor ayam peliharaannya mati dengan luka sayatan di lehernya. Darahnya mengering, membentuk pola lingkaran di lantai. Giman memandang pemandangan itu dengan ngeri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan, tetapi sesuatu dalam hatinya tahu bahwa ini adalah peringatan. Saat ia kembali ke pasar, dagangannya mulai tidak laku seperti biasanya. Pelanggan yang sebelumnya setia kini menghindarinya. Beberapa bahkan menatapnya dengan curiga. "Pak Giman, apa yang sebenarnya terjadi?" seorang pedagang bertanya, tetapi Giman hanya menggeleng tanpa jawaban. Di rumah, Sumi semakin ketakutan. Ia mulai mendengar suara-suara dari arah centong. Tawa halus bercampur dengan bisikan yang tak dimengerti, seperti panggilan dari dunia lain. "Mas, kita harus membuang centong itu. Aku tidak peduli dengan keberuntungan. Lebih baik kita kembali hidup sederhana daripada terus hidup dalam teror." Sumi memohon, air mata berlinang. Namun, Giman menggeleng keras. "Tidak, Bu. Jika aku membuangnya, kita akan kehilangan segalanya. Kita harus bertahan sedikit lagi. Semua ini hanya ujian," ujarnya, meski dalam hatinya, ia tahu bahwa ketakutan mulai menguasainya. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, Giman memutuskan untuk memperbaiki ritualnya. Ia menyiapkan sesaji yang lebih mewah, nasi kuning, daging ayam kampung, dan dupa mahal. Ia berharap ini akan memuaskan kekuatan gaib yang ada di centong itu. Namun, saat ia memulai doa, angin dingin tiba-tiba bertiup, meniupkan asap dupa ke seluruh ruangan. Bayangan lelaki berjubah hitam muncul di balik asap, lebih jelas dari sebelumnya. "Kau telah melanggar perjanjian, Giman,"
katanya dengan suara yang bergetar seperti gemuruh. Kini kau harus membayar dengan lebih dari sekadar sesaji. Giman berlutut, memohon ampun. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan menebusnya, tolong jangan ambil segalanya, katanya dengan suara bergetar. Lelaki itu tertawa. Sudah terlambat, ujarnya sambil menunjuk ke arah centong. Suara tangisan terdengar semakin keras dari arah centong, seperti jeritan anak kecil yang meminta tolong. Giman menutup telinganya, tetapi suara itu tidak bisa dihindari. Ia jatuh tersungkur, sementara bayangan lelaki itu menghilang. Bayangan gelap mulai sering muncul di rumah Giman, terutama menjelang tengah malam. Sumi yang sudah hampir kehilangan kesabarannya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah saudaranya di desa sebelah. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, Mas. Semua ini terlalu menakutkan, katanya sambil mengemasi barang-barangnya. Giman mencoba menahan Sumi, tetapi keputusannya sudah bulat. Kini ia benar-benar sendirian di rumah. Malam itu, suara tangisan dari centong semakin keras, dan bayangan lelaki berjubah hitam terlihat berdiri di sudut kamar, mengawasi Giman tanpa berkata apa-apa. Keesokan paginya, salah satu ayam peliharaan Giman ditemukan mati di depan centong kayu. Tubuh ayam itu penuh dengan luka yang aneh, seperti bekas cakar. Giman mencoba mengabaikan kejadian ini, tetapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Suara-suara tangisan dan bisikan terus menghantui rumahnya, membuat Giman hampir kehilangan kewarasannya. Ia mencoba melakukan ritual lagi, tetapi kali ini tidak ada yang terjadi. Dagangannya tidak lagi laku seperti dulu, dan centong kayu itu mulai tampak semakin suram. Desa Karangjati semakin dilanda ketakutan. Warga yang pernah meminjam centong mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Salah satu pedagang kehilangan seluruh dagangannya yang tiba-tiba membusuk, sementara pedagang lain mengaku melihat bayangan hitam berdiri di depan rumahnya sepanjang malam. Kepala desa mengumpulkan warga untuk membahas masalah ini. Centong itu harus dimusnahkan, katanya tegas. Pak Giman, jika Anda terus menolak, ini bukan hanya masalah Anda, tetapi seluruh desa akan terancam. Namun, saat warga mendatangi rumah Giman, mereka disambut oleh bau busuk yang menusuk hidung. Rumah itu tampak gelap, meski hari masih siang. Ketika mereka mengetuk pintu, Giman tidak menyahut. Namun, mereka mendengar suara pelan dari dalam rumah, tawa samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Pada malam itu, desa diguncang oleh angin kencang yang tidak biasa. Pohon-pohon tumbang, dan suara gemuruh terdengar dari arah rumah Giman. Warga yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di dalam rumah mereka, sementara beberapa orang melaporkan melihat bayangan besar melayang di atas rumah Giman. Di dalam rumah, Giman mencoba melakukan ritual terakhir. Ia memohon ampun kepada kekuatan gaib itu, tetapi centong kayu itu mulai bergetar di tangannya. Aku tidak bisa lagi, katanya dengan air mata mengalir. Lepaskan aku. Namun, suara dari centong semakin kuat. Kau telah memanggilku, dan kini kau milikku, kata suara itu. Giman berteriak, tetapi suaranya tenggelam oleh tawa menyeramkan. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Giman dalam keadaan porak-poranda. Centong kayu itu tergeletak di tengah ruangan, patah menjadi dua. Tidak ada jejak Giman atau Sumi. Beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari arah centong itu, sementara yang lain bersumpah melihat bayangan lelaki berjubah hitam berdiri di dekat rumah yang hancur. Kepala desa memutuskan untuk membawa pecahan centong ke balai desa. Ini harus disimpan jauh dari siapapun, katanya. Sejak kejadian itu,
Desa Karangjati tidak pernah sama. Kisah Mbah Centong menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak diperingatkan untuk tidak mengambil jalan pintas dalam mencari rezeki, sementara para sesepuh desa menjadikan kisah ini sebagai peringatan akan bahaya keserakahan. Namun, beberapa warga mengaku mendengar bisikan dari arah balai desa, tempat pecahan centong disimpan. Ia masih menunggu pemilik baru, bisik seorang sesepuh desa dengan nada penuh misteri. Demikianlah kisah Mbah Centong, jimat penglaris yang menghancurkan. Sebuah cerita yang tak hanya menghibur, tetapi juga mengingatkan kita akan bahaya dari godaan kekuatan instan yang penuh misteri. Tidak semua hal yang terlihat mudah dan menjanjikan adalah jalan yang benar. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai solusi justru membawa kehancuran di kemudian hari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap keberuntungan membutuhkan usaha yang jujur, kesabaran, dan keberkahan. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas yang mengorbankan prinsip atau bahkan melibatkan hal-hal yang tak diridhai oleh Tuhan. Semoga cerita ini membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, bekerja keras, dan menjaga doa dalam setiap langkah kehidupan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.